Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, bertemu kembali di channel kesayangan kita semua, Doapedia. Menjelang maghrib ada anjuran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti diriwayatkan dalam beberapa hadis memberikan anjuran terkait amalan-amalan menjelang maghrib. Rasulullah menganjurkan menutup pintu-pintu rumah saat maghrib tiba. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika masuk awal malam," beliau mengatakan, "jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup." Rasulullah juga bersabda, "Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya." Amalan-amalan lain yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu maghrib dan isya yang dikutip dalam buku Sunnah Rasulullah Sehari-hari oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Fural, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Rasulullah bersabda, antara 2 azan dan sholat, beliau mengulangnya 3 kali, dan pada kali yang ketiga beliau bersabda, bagi yang ingin. Nah, amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang maghrib? Berikut ulasannya selengkapnya untuk Anda. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doapedia. Silakan like video ini apabila Anda suka, dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, berikut ada 9 amalan. Setelah melakukan sholat maghrib, ada rangkaian zikir dan wirid yang perlu dibaca, yaitu yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Falaq. Yang keempat, membaca surat An-Nas. Yang kelima, membaca ayat kursi. Keenam, membaca tasbih sebanyak 33 kali. 7, membaca istighfar 3 kali. 8, membaca tahmid sebanyak 33 kali. Dan membaca sholawat sebanyak mungkin. Berikut doa malaikat bagi siapapun yang menunggu waktu sholat. Di antara orang yang berbahagia dengan permohonan ampun dan doa para malaikat adalah seorang hamba yang duduk di masjid untuk menunggu sholat dalam keadaan berwudu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia.'" Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dan memberinya judul Bab Keutamaan Duduk di Masjid dalam Rangka Menunggu Sholat, Salawat Malaikat dan Doa Malaikat kepadanya selama ia tidak mengganggu orang lain dan selama wudunya tidak batal. Allahu Akbar, sungguh sebuah amal yang sangat mudah dilakukan, tetapi pahalanya sangatlah besar. Seseorang duduk dalam keadaan berwudu untuk menunggu datangnya waktu sholat, maka seakan-akan ia berada dalam sholat dan para malaikat mendoakannya agar ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Keutamaan lain yang akan didapat oleh orang yang duduk menunggu sholat dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang berdoa di antara waktu azan dan iqomah, niscaya doanya itu tidak akan ditolak. Para imam, yaitu Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Diyauddin Al-Maqdisi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqomah tidak akan pernah ditolak. Karena itu, berdoalah." Nah, itulah amalan Rasulullah menjelang maghrib dan juga setelah maghrib yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda. Baik, demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.